Timuk Dimyati, mantan pengurus Ponpes Al-Zaitun, bongkar kesesatan gurunya. Al-Zaitun, nama yang tidak asing bagi saya. Mungkin sebelum banyak orang yang tahu, pondok Megadan terbesar se-Asia Tenggara yang letaknya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, tahun 1993, saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin, saya dan kawan-kawan yang saat itu diberi jabatan Mas'ul sebagai mudabbir awal dengan kode teritorial 987/3 berkunjung di sana. Tidak seperti kondisi saat ini yang jalanan menuju lokasi mulus beraspal. Jalanan saat itu masih bebatuan dan tanah padat. Sesekali debu beterbangan mengiringi harapan saya dan kawan-kawan yang dijanjikan sang imam, panggilan AS Panji Gumilang, bahwa kelak anak-anak kita semua akan mendapatkan pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi setelah Mahat Al-Zaitun berdiri. Tapi harapan saya pupus, bukan karena sang imam ingkar janji, karena 2 tahun setelah berkunjung di sana, saya memutuskan saklar, yaitu istilah NII KW 9 bagi yang keluar dari jamaah. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya keluar dari NII KW 9. Ada beberapa hal yang akhirnya saya memutuskan keluar dari jamaah yang sesat dan menyesatkan ini. Yang pertama, jamaah NII KW 9 menganggap bahwa siapapun yang tidak musyahadatul hijrah, berbaiat dengan sang imam, atau masuk NII KW 9, maka dia adalah kafir. Biarpun ia adalah orang tua sendiri, bahkan urusan menikah atau munakahat pun dipaksa wajib dengan sesama jamaah. Yang kedua, karena di luar jamaah adalah kafir, maka halal atas hartanya untuk diambil atau dicuri, bahkan dirampok. Ditafsirkan istilahnya yaitu fa'i atau ghanimah. Padahal jamaah sudah diperas atau lebih ekstrim, dimiskinkan dengan adanya 9 pos keuangan NII KW 9, yaitu nafaqah daulah atau infak bulanan, harokah kirot atau simpanan jamaah untuk pinjaman negara, harokah idikar atau tabungan harian jamaah, harokah Ramadan atau infak di bulan Ramadan, harokah kurban, akikah atau sedekah bagi jamaah yang baru melahirkan anak, sedekah kas atau khusus untuk pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin sampai selesai. Dan terakhir, sodakoh minal sodakoh yang dikeluarkan saat munakohat dan hijrah. Untuk yang terakhir ini, yaitu saat awal hijrah, atau diistilahkan pindah status kewarganegaraan, bisa mencapai jutaan, bahkan ratusan juta per orang tergantung status ekonomi korban dan mahirnya yang bertugas menghijrahkannya dengan brainwash-nya. Yang ketiga, menekankan kepada jemaah bahwa tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, mengingat kondisi saat ini adalah jahiliyah atau fase Makkah. Maka sholat yang ditekankan adalah sholat malam, atau istilahnya dakwah. Jadi kalau sekarang heboh dengan tata cara sholat berjamaah yang nyeleneh itu adalah hal biasa. Bisa jadi, melalui channel Al-Zaitun Official, konten-konten kontroversial secara sadar akan sering diproduksi sang imam dan tim kreatif medianya. Kenapa? Karena sang imam meyakini politik bul ala Zamzam Faturah. Sebenarnya ini adalah pepatah Arab yang artinya kencingi sumur Zamzam maka kamu akan terkenal. Menurut maknanya adalah seorang yang ingin terkenal namun dengan cara tidak wajar atau nyeleneh. Keberanian ini bukan tanpa dasar bila melihat siapa saja tokoh-tokoh penting di balik berdirinya Mahat Al-Zaitun yang memiliki moto Pusat Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian ini. Apa dan kenapa Mahat Al-Zaitun ini didirikan? Tunggu, saya akan kulik dalam tulisan terpisah sang imam. Kembali ke kisah di atas, ternyata untuk bisa lepas dari NII KW 9 bukanlah perkara mudah, apalagi yang menyandang predikat mas'ul atau aparatur seperti saya ini. 5 tahun berlalu, lepas dari jerat jebakan organisasi tanpa bentuk atau OTB ini, tepatnya di tahun 2000 setelah saya menikah pun, ternyata masih diburu. Ketemu dibujuk kembali bergabung di jamaah dengan iming-iming akan dinaikkan status kemas'ulan ketika tetap bergeming. Awalnya heran, kenapa bisa menemukan alamat saya, padahal saat keluar atau kaslan dulu, saya berdomisili di Bekasi, dan sekarang saya ada di Pati, Jawa Tengah. Inilah yang sampai saat ini belum terjawab teka-teki tersebut.
Dan saya meyakini operasi NII KW9 bekerja layaknya badan intelijen. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Mahat Al-Zaitun terpisah gerbong dari NII KW9, saya yakinkan adalah salah besar. Mahat Al-Zaitun ibarat kapal Titanic yang digerakkan di bawahnya kapal selam induk yang bernama NII KW9. Menutup tulisan singkat ini adalah saya ingin merespon aksi umat Islam Indramayu yang menginginkan Mahat Al-Zaitun untuk ditutup atau dibubarkan. Adalah kesalahan fatal, sama halnya seperti menutup kawasan lokalisasi, tapi membiarkan begitu saja zombie perusak akidah memasuki rumah-rumah kita dengan mafahim, makayis, dan qanaat yang diperoleh dia saat di pondok atau mahat. Mendakwa AS Panji Gumilang sebagai penista agama juga merupakan pekerjaan sia-sia yang akan menghabiskan energi umat. AS Panji Gumilang yang menasbihkan diri sebagai syekh dan imam NII adalah bidak penting dari kekuasaan negara di dalam negara. Hakul yakin, tugas kita adalah fokuskan saja upaya bagaimana santri Mahat Al-Zaitun yang sudah terpapar baiat sang imam bisa eksodus, meskipun harapan tipis itu ada. Seperti halnya kisah saya ini yang butuh pengorbanan waktu untuk bisa pulih dari penyimpangan akidah NII KW9. Wallahu a'lam.